Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa dan selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sebentar juga kami akan mendengar renungan pagi hari Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu yang terutama juga Tuhan, kami boleh tetap setia di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus Memampukan. Sebelumnya kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Baptisan Roh. Kita kalau berbicara dengan baptisan Roh itu sesuatu yang gak mudah, gak gampang juga, dan juga sesuatu yang seperti di awang-awang gitu. Kita gak bisa kalau kita bekerja atau kita mau meraih sesuatu, kita bisa lihat, oh kita raih, kita bisa langsung dapat. Dengan kita berjalan, kita samperin itu barang, kita ambil bisa. Tapi Roh Kudus gak seperti itu. Roh Kudus gak bisa kita prediksi atau gimana, tapi Roh Kudus itu bisa kita dapat kalau kita membutuhkan. Kalau kita nggak pernah berasa bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kayaknya nggak mungkin kita bisa mendapatkan Roh Kudus. Baptisan Roh, kenapa kita butuh baptisan Roh? Yang pertama, karena Roh Kudus memampukan kita setiap anak-anak Tuhan untuk hidup setia. Jadi, kalau kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita harus punya tujuan atau motivasi kita kenapa kita butuh Roh Kudus. Yang pertama karena kita mau hidup setia kepada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Selain kita baca firman Tuhan, Roh Kudus juga memberikan kita pencerahan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kekuatan melewati setiap pencobaan. Jadi, kalau kita mau mendapatkan Roh Kudus, kita harus punya motivasi. Motivasi kita seperti apa? Yang pertama, kita mau setia. Yang kedua, kita mau mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita mau kuat di dalam kita melewati pencobaan. Kalau kita merasa kita nggak mampu hidup tanpa Tuhan, atau kita nggak mampu hidup tanpa Roh Kudus, Tuhan melihat hati kita. Yang pasti, Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita ketika kita mempunyai hati yang baik. Orang yang nggak punya hati yang baik, jangan harap Roh Kudus itu bisa ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Kalau hati kita penuh dengan kegelapan, nggak mungkin sesuatu yang terang itu bisa bersatu dengan yang kegelapan. Roh Kudus itu, kalau dari pengalaman saya, tapi kita ini loh, bagaimana cara kita memperoleh baptisan Roh Kudus? Yang pertama bahwa kita harus bertekun. Kita harus mempunyai hati yang benar-benar ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus bertekun. Bertekun itu nggak bisa sekali dua kali. Bertekun itu kita perlu waktu untuk kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebaikan Tuhan, mengerti waktunya Tuhan. Yang kedua, kita harus sehati. Sehati dengan mungkin kita sendiri bisa kita berdoa, tapi kalau kita berdoa bersama-sama, kita saling mendukung, kita saling memotivasi, pasti Roh Kudus itu akan kita dapatkan. Roh Kudus itu nggak susah, tapi nggak gampang juga. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mau masuk dalam hati yang membutuhkan pertolongan. Dia harus yang pasti pertama dia harus punya hati yang baik. Orang yang nggak punya hati yang baik, jangan berharap Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Saya berbagi pengalaman saya ketika saya juga mendapatkan Roh Kudus yang pertama kali. Saya ingat waktu itu masih SMP, pada malam hari sekitar jam 12 malam, mungkin saya dalam keadaan hati yang nggak ngerti antara seperti apa, tapi seperti ada rasa takut. Dan ketika saya berdoa, Tuhan itu penuhkan dengan Roh Kudus. Dia tahu kapan waktunya yang terbaik, dia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ketika saya dapatkan pertama kali itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa?
pada saat saya dapatkan itu, rasanya itu dunia milik kita sendiri. Orang lain ngontrak semua. Yang kita rasakan bahwa dia menjamah hidup kita, dia memberikan kita kekuatan. Saya berdoa dari jam 12 malam itu sampai jam 4 pagi kalau nggak salah. Itu saya nggak ada rasa sama sekali. Coba kalau kita dalam keadaan normal, kita doa 10 menit aja udah ngantuk. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ketika dia bekerja, dia akan memampukan kita, dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap setia sampai pada kesudahannya. Sampai umur kita berakhir, sampai kita selesai dalam dunia ini. Roh Kudus akan tetap memelihara kita. Mari kita jaga hidup kita. Kalau kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang pertama punya hati yang baik. Dan juga kita harus punya motivasi, kita harus sepikir, sehati, kita harus bertekun di dalam doa kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh membuka hati dan pikiran kita untuk kita boleh lebih mengenal Tuhan lagi. Biar firman yang kita dengar, renungan pagi hari ini boleh memotivasi kita untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini yang luar biasa. Buat renungan pagi hari ini yang membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Kau Tuhan, untuk kami boleh lebih kuat lagi di dalam Kau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, secara manusia kami tidak sanggup, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hidup kami untuk kami boleh tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami siap menjalani pagi hari ini bersama dengan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.